Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Tuhan sampai hari ini Tuhan selalu memelihara kita, dan sampai hari ini sungguh kasih dan kuasa-Nya nyata atas hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan kami masih Kau berikan kesempatan beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi, anak-anak yang ada di rumah maupun yang dimanapun kalian berada, Tuhan itu selalu baik untuk kita. Kita dipelihara ya Vali, kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Kita diberikan kasih-Nya, kita diberikan kehidupan. Tuhan itu sangat baik. Mari pagi hari ini kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang empunya segalanya itu sudah berbuat baik untuk kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan namamu.
bersyukur kepada Tuhan, selalu menaikkan syukur kita kepadanya, karena Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Itulah satu-satunya Ya. penolongku yang sungguh. Ayo nyanyi yang keras. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di. Sekali lagi katakan sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Haleluya. Adik-adik, anak-anak semua, dimanapun kalian berada, biarlah kita masing-masing ini tidak merasa putus asa atau menyerah dengan kondisi saat ini. Walaupun kalian masih ada di rumah, belum bisa bersekolah, belum bisa kemana-mana, satu hal yang kalian ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita, dan Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah berputus asa. Yakin, terus berdoa, dan percaya bahwa semuanya itu akan baik adanya, ya. Yuk kita akan memuji dan menyembah sekali lagi kepada Tuhan. Berikan kepada yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungannya, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak akan nyerah dengan apapun, karena Engkau yang selalu menyertai hidupku, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
berjanji, langit selalu biru. Semua nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan selalu berjanji akan menyertai hidup kita. Selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. sekali lagi katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah Anak-anak, janji, adik-adik, ingat selalu, langit Tuhan selalu menyertai hidupmu. Hari-hari ini, kalau engkau bosan, kalau engkau jenuh, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu menyertai kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ingat, jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Jangan menyerah. Teruslah berdoa, teruslah memuji Tuhan, teruslah selalu memuji dan menyembah Tuhan. Saat hati ayo kita nyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah. Adik-adik jangan boleh nyerah. Ayo kita terus bersemangat. Ayo kita terus bersemangat. Ayo kita menyembah Dia. Tuhan ada saat hati menyembah. Ayo adik-adik, kau terus bersemangat. Jangan pernah menyerah dengan apapun. Ayo kita bersemangat terus. Setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami untuk tidak menyerah dengan apapun. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami mengerti setiap firman yang telah disampaikan. Berikan hikmat kepada kami, kepandaian untuk menangkap firman-Mu dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah segar? Nah, tadi sudah mengikuti pujian dan penyembahan untuk memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi benih dan menjadi kehidupan di hati kami masing-masing. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, biar Engkau masuk Tuhan melalui firman ini. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, tema pada bulan ini masih tetap tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu apa? Ya, misalnya akan ambilkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4b. Kasih itu murah hati. Nah, murah hati itu apa? Murah hati. Siapa yang tahu murah hati? Murah hati itu apa ya? Nah, siapa yang tahu? Murah hati adalah suka memberi, suka berbagi. Nah, arti kata murah hati berarti kita diajarkan untuk memberi, diajarkan untuk berbagi, tetapi dengan tulus, ya, dengan ikhlas. Nah, kita juga apa? Kita juga berbagi dengan apa? Dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan meneladani sifat seperti Tuhan Yesus. Mengapa kita harus meneladani? Kok sifatnya Tuhan Yesus harus diteladani? Mengapa? Karena kita manusia yang telah berdosa, ya. Jadi kita manusia, sifat manusia itu pasti tidak pernah tidak pernah seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu murah hatinya memang tulus, memang ikhlas seperti itu. Tetapi kalau manusia pasti murah hati itu ada yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Loh, tujuan tertentu apa ya? Tujuan yang buruk. Nah, contoh nih, yang pertama, misalkan misalnya punya teman nih. Nah, misalnya punya teman, saat itu temannya misalnya jatuh. Nah, misalnya membantu dengan teman ini. Yuk, Kak bantu, kamu jatuh ya, yuk berdiri. Nah, temannya Mislala ini dia itu merasa punya hutang sama Mislala. Suatu saat Mislala kelaparan. Aduh, perutnya Mislala kelaparan. Perut
bunyi krocok. Setelah itu temannya Miss Lala tahu nih, Miss Lala, kamu lapar ya? Setelah itu, iya, aku lapar. Nih, aku punya makanan nih. Tiba-tiba temannya Miss Lala bilang apa? Ya udah ya, selesai ya, aku nggak punya hutang sama kamu ya. Miss Lala kaget. Kenapa temannya Miss Lala berkata seperti itu? Ternyata temannya Miss Lala ini merasa berhutang budi kepada Miss Lala karena temannya Miss Lala tadi sudah dibantu Miss Lala saat jatuh. Nah, itu adalah kemurahan yang tidak boleh, ya, tidak baik. Kamanya kemurahan itu kalau ditolong itu ya mengucapkan terima kasih, tidak usah berpikir aku hutang harus membalas. Nah, yang kedua, kemurahan yang tidak diizinkan, yang buruk. Nah, kemurahan tentang apa? Memberi yang terjelek. Contoh nih, Miss Lala itu nggak suka makan makanan yang pedas. Tiba-tiba Miss Lala dikasih berkat ini makanan pedas. Aku nggak suka nih makanan ini pedas. Daripada tak buang, tak kasihkan orang lah. Aku nggak suka soalnya. Yang nggak enak aku nggak suka, tak kasihkan orang. Nah, Miss Lala memberikan temannya, nih kamu mau nggak aku punya jajan enak loh. Miss Lala berbohong, padahal jajannya ini tidak enak. Miss Lala memberi yang terjelek kepada temannya Miss Lala, mau enggak? Akhirnya temannya Miss Lala bilang apa? Mau. Nah, akhirnya dimakanlah jajanannya Miss Lala pada temannya Miss. Kepedasan. Nah, temannya Miss Lala kasihan dia kepedasan. Nah, berarti Miss Lala apa? Miss Lala memberikan yang terjelek, yang tidak enak yang diberikan orang. Itu juga tidak boleh, ya. Contoh lagi yang ketiga, memberi yang dengan terpaksa. Contoh lagi, Miss Lala, aku minta coklat ya. Nggak mau, coklatku kan enak. Aku nggak mau berbagi, sedikit aja. Nggak boleh. Nah, terus ada lagi, sedikit aja. Ya udah nih, tak kasih coklat nih. Miss Lala memberi dengan terpaksa. Akhirnya hatinya Miss Lala jengkel. Kenapa tadi coklatku tak kasihin? Itu kan coklat paling enak. Nah, itu namanya bukan murah hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk murah hati. Murah hatinya bukan seperti yang tadi contoh-contohnya misalnya yang tidak bermutu ya. Dia suka gremeng, suka balas budi, mempunyai hutang, tidak seperti itu. Tapi murah hati adalah keikhlasan, ketulusan. Nah, sekarang ada contoh-contoh seperti tokoh-tokoh yang ada. Seperti Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini bapak yang luar biasa. Bapak Abraham ini tulus menawarkan yang terbaik. Contohnya tentang tanah ya. Tanah itu ada tanah yang bagus, ada yang jelek. Bapak Abraham sebagai orang tua harusnya bisa milih dulu. Aku pilih tanah yang bagus tuh. Bapak Abraham bilang kepada Lot seperti itu. Tetapi Bapak Abraham mempunyai hati yang murah hati. Bapak Abraham menawarkan ke Lot dulu. Nah, Lot, kamu milih tanah yang mana? Nah, Bapak Abraham memberikan contoh murah hati. Bapak Abraham tidak mau memilih dulu. Bapak Abraham menawarkan dulu. Mana yang akan kamu pilih, Lot? Tanah yang baik, itu tanah yang jelek, atau tanah kamu silahkan. Itulah tokoh Bapak Abraham yang murah hati. Yang kedua, tokohnya siapa? Orang Samaria. Nah, orang Samaria ini hatinya sangat baik sekali. Loh, kok bisa nih sangat baik sekali? Orang Samaria ini tidak punya sakit hati. Kenapa? Contoh nih, dia waktu itu menolong orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu jahat banget. Suka menfitnah,
suka mengejek, suka mencaci maki. Tetapi orang Samaria ini tidak punya sakit hati. Saat orang Yahudi jatuh, orang Samaria ini mau membantu, mau menolong. Oh kasihan ya, ada orang Yahudi jatuh. Kalau nanti ada apa-apa bagaimana? Kalau sakit lebih parah bagaimana? Akhirnya orang Samaria ini membantu. Nah, dan yang ketiga, tokoh yang ketiga. Tokoh ketiga siapa? Tuhan Yesus. Tokoh yang super duper, yang luar biasa, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani dari sifat-sifat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menggerutu, ya. Tuhan Yesus saat memberikan makan kepada 5.000 orang, dia hanya mengucap syukur. Dia mempunyai hati murah hati, kasihan. Orang-orang yang ada di sini belum makan, dia kelaparan. Tuhan Yesus rela memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, ada lagi juga contohnya Tuhan Yesus apa lagi? Tuhan Yesus waktu dia disalib, dia tidak pernah apa? Menghujat, tetapi dia apa? Tuhan Yesus apa? Berdoa kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Bapak ampunilah dia, Bapak, karena dia tidak mengerti. Nah, itu adik-adik ya. Jadi kita harus mempunyai murah hati, tapi jangan dibuat sok-sokan, dibuat sok gaya, dibuat pura-pura baik. Itu loh, anak itu baik, hatinya murah hati, tetapi di belakangnya ada imbalan, ada balasan. Tetapi kita kembali lagi menjadi teladan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah meminta balasan apapun, tetapi Tuhan Yesus dengan tulus dan mendoakan bagi orang-orang atau manusia yang berdosa. Nah, itu adik-adik ya, kita belajar di dalam pagi hari firman Tuhan pagi hari ini, kita diajarkan murah hati, artinya berbagi, artinya lagi apa? Suka memberi, dan apa? Meneladani sifat Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, misalnya sampai di sini, nanti kita adik-adik misalnya ajak anak-anak Flame CC untuk memiliki murah hati dengan meneladani sifat Tuhan Yesus. Dan biarlah firman ini tertanam di hati anak-anak Flame CC semua, dan bagi semua yang mendengar atau menonton acara pada pagi hari ini, ya. Yuk kita akan tutup dalam doa pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk murah hati. Ajar kami untuk selalu meneladani Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk melihat bagaimana cara Tuhan melakukan setiap kegiatan yang ada di dunia. Tuhan, ajar kami Tuhan, jadikan kami anak-Mu ya Tuhan, yang selalu murah hati ya Tuhan terhadap semua orang ya Tuhan. Ajar kami tidak sombong, ajar kami untuk sering berbagi, untuk suka memberi, dan ajar kami tidak pelit ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini untuk praktisinya masih melanjutkan pembuatan tentang pohon Natal ya. Jadi bagi anak-anak Flame CC yang masih ingin mengirimkan pohon Natal, ditunggu sampai hari Rabu depan. Nah, nanti untuk tampilan-tampilan pohon Natal yang terpilih nanti akan ditukarkan souvenir. Untuk praktisinya minggu ini ya masih melanjutkan seperti minggu kemarin tentang pohon Natal ya. Dibuat sebaik mungkin ya. Jadi bagi teman-teman yang belum selesai masih ditunggu waktunya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Flame CC misalnya akan memberikan pengumuman juga. Nanti di minggu ketiga tanggal 20 Desember kita akan merayakan Natal Flame CC.
Ya, nanti anak-anak bisa melihat secara online pada tanggal 20 Desember. Nah, untuk pembagian, tolong dicatat ya, untuk pembagian souvenir, snack Natal, dan pembagian kado ulang tahun dari bulan Oktober sampai Desember akan dibagikan pada tanggal 25 Desember pukul 9 sampai 11 ya. Tolong dicatat, diulang lagi ya. Untuk pembagian souvenir, snack Natal serta ulang tahun, souvenir ulang tahun dari bulan Oktober sampai Desember akan dibagikan pada tanggal 25 Desember pukul 9 sampai 11 siang. Nah, itu informasi dari Miss Lala, mohon dicatat dan diperhatikan baik-baik. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.